perawi hadis Ibnu Majah? Halo, nama saya Indriani Suryani, NIM 0602072147 dari kelas B Prodi PGMI. Siapakah perawi Ibnu Majah itu? Yuk kita pelajari kisahnya. Nama asli Ibnu Majah adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid bin Ibnu Majah Al-Rubai Al-Qazwini Al-Hafidz, dengan nama kunya Abu Abdullah. Beliau dilahirkan tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi di kota Quzwain, Irak. Dari kecil, beliau sudah terkenal sebagai seseorang yang cinta ilmu pengetahuan, terutama hadis. Ibnu Majah hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, tepatnya masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun 198 Hijriah atau 813 Masehi, sampai akhir kepemimpinan Khalifah Al-Muqtadir 295 Hijriah atau 908 Masehi. Ibnu Majah wafat di usia 74 tahun pada hari Selasa 22 Ramadan 273 Hijriah. Ibnu Majah mulai belajar hadis di usia 15 tahun kepada seorang guru bernama Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Pada tahun 230 Hijriah, sekitar umur 21 tahun, mulai mengadakan perlawatan di berbagai kota untuk mencari hadis dan ilmu-ilmu yang berkaitan. Pada masa berdaulatnya dinasti Abbasiyah, kegiatan ilmiah khususnya di bidang hadis mencapai puncak keemasannya. Saat itu, para ulama banyak yang ikut andil dalam kegiatan pengumpulan hadis. Sayangnya, pada saat yang bersamaan, kegiatan pemalsuan hadis juga semarak. Kondisi seperti itu menggugah para ulama, khususnya ahli hadis, untuk membuat ukuran parameter dalam penetapan hadis-hadis Nabi. Ibnu Majah menulis sebuah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Sebutan tersebut berkaitan erat dengan gelar ayahnya. Ibnu Majah adalah seorang petualang keilmuan, terbukti dengan banyaknya daerah yang dikunjunginya. Di antaranya, tempat yang pernah dikunjunginya adalah Khurasan, Naisabur, dan kota lainnya seperti Al-Rais, Iran, Baghdad, Kufa, Basra, Wasit, Hijaz, Mekah, dan Madinah, Syam, Damaskus, dan Hims, serta Mesir. Ibnu Majah hidup di era penuh dengan mempelajari dan mengkaji hadis-hadis Nabi. Semangatnya untuk mempelajari hadis didukung oleh kondisi masyarakat yang juga bersemangat mengumpulkan dan membukukan hadis-hadis Nabi. Sehingga jadilah ia seorang ulama hadis yang terkemuka. Guru pertama Ibnu Majah adalah Ali bin Muhammad Al-Tanafasi dan Jubarah Ibnu Al-Muqlis. Sejumlah nama guru Ibnu Majah yang banyak menyumbangkan hadis antara lain
Mus'ab ibnu Abdullah al-Zubairi, Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Namir, Hisham ibnu Ammar, Muhammad ibnu Rum, dan masih banyak guru yang lainnya. Sedangkan murid-murid Ibnu Majah yang banyak mengambil hadis dari Ibnu Majah adalah Muhammad ibnu Isa al-Abrawi, Abu Hasan al-Qattan, Sulaiman ibnu Yazid al-Qazwini, dan Ibnu Sibawai. Banyak para ulama hadis pada masanya maupun sesudahnya menilai Ibnu Majah sebagai seorang yang alim, dapat dipercaya, pendapatnya dapat dijadikan hujah atau dalil, dan banyak menghafal hadis Nabi. Semua penilaian tersebut menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang pantas diteladani dan memiliki jasa besar dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi, serta berhasil menyemarakkan kegiatan ilmiah di bidang ilmu hadis. Karya-karya Ibnu Majah jumlahnya tidak kurang dari 32 buah, meliputi tafsir, tarik atau sejarah, fikih, dan hadis. Karya Ibnu Majah mengenai tafsir yakni tafsir Al-Quran Al-Karim, tentang sejarah atau tarik yakni tarik Al-Khulafa, tentang hadis terdapat kitab yang paling terkenal disebut Sunan Ibnu Majah. Menjadi buku ke-6 yang paling terkenal disebut Al-Usul Al-Sittah, 6 kitab-kitab yang paling prinsipil, atau seringkali disebut dengan Al-Syihah Al-Sittah, 6 kitab sahih. Ini bukan berarti semua hadis yang dimuat dalam ke-6 kitab hadis tersebut adalah sahih. Ia hanya memberikan indikasi bahwa kebanyakan dari hadis-hadis tersebut adalah sahih, dengan pengecualian Sahih Bukhari dan Muslim yang hanya memuat hadis-hadis sahih. Kitab kumpulan hadis-hadis sahih yang ditulis oleh Ibnu Majah, pada bagian mukadimah, penulis mengetengahkan beragam hal terkait dengan sunnah Rasulullah SAW, sekaligus keutamaan ilmu hadis secara khusus dan ilmu agama secara umum. Menurut pendapat Al-Zahabi bahwa Sunan Ibnu Majah memuat 4.000 hadis yang terbagi menjadi 32 bagian dan 1.500 bab. Perhitungan serupa juga disampaikan oleh Abu Al-Hasan Al-Qattan. Namun, menurut penyelidikan Fuad Abdul Baqi, jumlah hadis yang termaktub dalam kitab Sunan Ibnu Majah adalah 4.341 hadis yang terbagi ke dalam 37 bagian dan 1.515 bab. Jumlah ini merupakan perhitungan paling mutakhir. Kitab Sunan Ibnu Majah merekam banyak tema. Setiap tema disebut dengan istilah kitab atau bab.
Berikut ini untaian kitab atau bab yang terkandung di dalamnya. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, mayoritas berisi persoalan fikih, sehingga penulisan kitab Sunan Ibnu Majah menggunakan metode fikih atau hukum Islam. Metode ini memang lazim digunakan oleh para ulama pada zaman itu. Di antara kelebihan metode penulisan seperti ini adalah dapat mempermudah para pengkaji ilmu yang hendak mendalami hukum untuk menemukan dalil-dalil yang bersumber pada hadis-hadis Rasulullah. Berikut ini sejumlah kitab yang dihasilkan untuk mensyara'i kitab Sunan Ibnu Majah. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya seorang Ibnu Majah dan betapa besar sumbangannya terhadap pengembangan ilmu keislaman, khususnya di bidang hadis. Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika Sunan Ibnu Majah termasuk salah satu kitab yang diakui keunggulannya oleh para ulama sejak dulu hingga sekarang. Keunggulan pada aspek sistematisasi penulisannya, sehingga dapat mempermudah siapapun yang hendak menelusuri dan mempelajari hadis Nabi. Termuat hadis-hadis yang tidak ada di dalam kutub Al-Khamsah atau 5 kitab hadis yang sudah terkenal, yakni Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Tirmizi, dan Sunan. Berikut adalah skema sanad Ibnu Majah. Bye-bye. Sekian, terima kasih.